Baik, sebelum itu kita akan melakukan pemisahan Apgar skor. Sebelum itu saya akan menceritakan nomor angka terlebih dahulu. Kemudian bayi yang baru lahir diletakkan pada tempat pemeriksaan. Kemudian yang pertama saya akan memeriksa pada warna kulit, di mana menilai seluruh warna kulit tubuh dari bayi. 0 bila biru atau pucat, 1 tubuh kemerahan dan ekstremitas biru, atau 2 tubuh kemerahan. Sini tubuhnya itu kemerahan sehingga skor appearance-nya 2. Kemudian untuk puls atau laju jantung, saya akan menentukan laju jantung dengan mengukur puls atau meletakkan tangan pada dada bayi untuk mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. Interpretasinya 0 jika tidak ada, 1 jika kurang dari 100 kali per menit, dan 2 jika lebih dari sama dengan 100 kali per menit, dan bayi terlihat bugar. Di sini skor untuk pulsnya itu 2, di mana drive-nya tinggi lebih dari 100, kemudian bayinya juga terlihat bugar. Setelah itu untuk grimace atau refleks, saya akan menilai pada refleks bayi dengan diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Kemudian jika tidak bereaksi, interpretasinya 0, gerakannya sedikit 1, dan reaksi melawannya 2. Hal ini ada reaksi melawan sehingga skornya itu 2. Setelah itu ada activity atau tonus otot, di mana saya akan menilai tonus ototnya dengan melihat pergerakan bayinya. 0 jika lumpuh, 1 jika gerakan sedikit, dan 2 jika gerakan aktif. Untuk ada ini gerakannya aktif sehingga skornya 2. Kemudian untuk respiratori atau usaha nafas, saya akan melihat tangisan pada bayi. 0 jika tidak ada, 1 lambat, 2 dan menangis kuat. Pada ini menangis kuat sehingga skornya 2. Dan saya akan menjumlah skor dari masing-masing kriteria dan dijumlahkan sehingga didapatkan untuk menentukan keadaan bayinya. Pada bayi ini totalnya adalah 10, di mana kalau lebih dari sama dengan 7 itu tidak asfiksia, 4-6 itu asfiksia ringan sedang, dan kurang dari sama dengan 3 asfiksia berat. Setelah itu saya akan menilai melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang pertama, saya akan ceritakan nama lengkap terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjaga suhu bayi di lingkungan dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi dengan jarak lampu kurang lebih 60 cm, dan menjaga suhu ruangan tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Bila perlu, AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan, dan mengeringkan bayi secepatnya, terutama kepala, tanpa menghilangkan vernix. Kemudian saya akan meletakkan bayi dalam keadaan terlentang dengan kepala sedikit rendah untuk membersihkan mulut, faring, dan juga hidung dari cairan, mukus, darah, dan debris amnion. Kemudian usap mulut dengan kain kasa atau suction lembut dengan suction kateter. Dan pada bayi baru lahir dengan kondisi sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusu dini. Bila dikhawatirkan adanya gangguan nafas, bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, di mana saya akan meletakkan kain atau kertas pelindung dan mengatur skala timbangan pada titik 0 sebelum penimbangan. Kemudian hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan juga pembungkus bayi. Beratnya ada di 2.500 gram, di mana normal, yaitu normalnya adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur panjang badan pada bayi, di mana saya akan meletakkannya pada tempat dasar dan mengukur panjang bayi menggunakan alat pengukur badan. Untuk panjang badannya sekitar 60 cm, dan mengukurnya itu dari kepala sampai ke tumit dan kaki atau badan bayi yang diluruskan. Normalnya 45 sampai 54, nih adiknya 60, sedikit lebih panjang ya.
Setelah itu saya akan mengukur lingkar kepala dengan cara mengukur kepala pada diameter terbesar yaitu frontalis occipitalis. Jika terdapat capsus adenum dapat dilakukan pada hari kedua atau ketiga, dan di mana lingkar kepala ini normalnya 33 sampai 35. Normal ya, sini 35 cm. Kemudian saya akan mengukur lingkar dada dan pengukuran dari daerah dada ke punggung dan kembali ke dada sejajar dengan puting susu. Ada di 35 juga. Normalnya ada di 30 sampai 38 cm. Kemudian saya melakukan pemeriksaan tanda vital. Pada pemeriksaan yang pertama saya mengukur suhu pada bayi, dilakukan selama 5 sampai 10 menit. Normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. Untuk hasilnya 36,5 di mana itu normal. Kemudian saya akan memantau denyut jantung dari bayi dengan memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi dan menghitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Dan normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Hasilnya normal ya, ada di 120 kali per menit. Setelah itu saya memantau pernapasan pada bayi selama 1 menit penuh dan memantau adanya apnu dan mendengarkan suara nafasnya dan memperhatikan tarikan pada dada bayi. Kemudian pernapasan normal itu dari 40 sampai 60. Untuk hasilnya ada di 55 kali per menit ya, dimana itu normal. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan head to toe, dimana saya akan meraba sepanjang garis sutura dan fontanel apakah ukuran dan penampilannya normal. Setelah itu fontanel anterior harus diraba dengan dimana fontanel terbesar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus. Setelah itu memeriksa apakah adanya trauma kelahiran seperti capsus adenum, sepalhematom, pendarahan galeal, dan juga fraktur tulang tengkorak. Setelah itu saya memperhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali dan juga mikrosefali. Saya tidak menemukan adanya hal tersebut sehingga untuk pemeriksaan kepalanya itu normal. Setelah itu saya akan memeriksa pada bagian mata, memeriksa jumlah, posisinya, simetris atau tidak, dan letak matanya serta gerakan bola mata. Kemudian saya akan memeriksa adanya pembesaran dan kekeruhan kornea. Saya akan memeriksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina, dan memeriksa adanya sekret pada mata konjungtivitis oleh kuman gonococcus yang dapat menjadi panoftalmia dan menyebabkan kebutaan. Kemudian saya akan memeriksa keadaan skleranya apakah nampak icteris atau tidak. Kemudian kaji eye blink refleks, di mana refleks digerakkan seperti menutup atau memejamkan mata pasien jika pasien terkena sinar atau hembusan angin. Matanya akan menutup atau mengejamkan matanya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan telinga dan memastikan untuk posisi, jumlah, bentuk, simetris atau tidak. Pada bayi cukup bulan, tulang rawannya itu sudah matang dan daun telinga harus terbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas pada bagian atas. Kemudian saya akan memperhatikan letak daun telinganya. Jika rendah biasanya terdapat pada bayi dengan sindrom tertentu. Kemudian saya akan memeriksa pada hidung bayi, di mana saya akan melihat bentuk dan juga lebar hidung. Pada bayi cukup bulan lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Kemudian dia harus bernapas dengan hidung. Jika melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan nafas karena atresia koana bilateral, fraktur tulang hidung, atau encefalokel yang menonjol ke nasofaring. Dan periksa adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan karena adanya sifilis kongenital. Kemudian periksa adanya pernapasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian bibir atau mulut. Saya akan melihat apakah bentuk bibirnya ini simetris atau tidak. Kemudian pada daerah langit-langit mulutnya dan juga bibir apakah bibir sumbing. Kemudian apakah ada bercak
putih pada gusi maupun palatum. Setelah itu saya akan mengkaji refleks routing seperti refleks mencari puting, kemudian refleks sucking atau menghisap, dan refleks swallowing atau menekan. Untuk hasilnya semuanya normal, dari bentuk simetris, tidak ada abnormalitas dari anatomisnya. Kemudian untuk refleksnya tadi juga normal, biasanya seperti mencari rangsangan yang saya berikan dan juga menghisap. Ini saya melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Untuk leher bayi biasanya pendek dan harus dipisah kesimetrisannya. Pergerakan harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang pada leher. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis, dan melakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran vertebrae dan juga vena jugularis. Tidak ditemukan adanya pembesaran ya, dan juga tidak ada bentuk yang aneh atau tidak baik dari leher adik. Kemudian untuk pemeriksaan dada, saya akan memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernapasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Kemudian tarikan sternum dan interkostal pada saat bernafas selalu perlu diperhatikan, di mana ini normal, kanan kirinya bersamaan, tidak ada tertinggal. Untuk bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tanpa simetris, dan cek pengeluarannya di sini juga normal dan simetris. Setelah itu payudara tampak membesar tetapi normal. Setelah itu saya akan memeriksa pada bahu, lengan, dan tangan, di mana kedua tangan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah, kemudian memeriksa jumlah jari, dan telapak tangan harus dapat terbuka dan ada garis tangan dan adanya garis tangan. Kemudian apakah ada kuku yang terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan, dan kaji refleks Moro yang memungkinkan adanya fraktur dan normalnya bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ini untuk memeluk seseorang. Kemudian saya akan melakukan refleks palmar grasping atau menggenggam, dan ini timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam dan menekan jari-jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah memegangi suatu benda dengan kuat. Kemudian saya akan memeriksa pada abdomennya. Saya akan mengamati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 alir dan juga 1 vena. Kemudian observasi pergerakan abdomen tampak bulat dan bergerak serta dengan pergerakan dada saat bernafas. Raba abdomen untuk memeriksa adanya massa dan melihat, serta meraba bentuk abdomen, meraba apakah ada massa abnormal. Bentuk perut yang sangat cekung memungkinkan adanya hernia diafragmatika untuk abdomen yang membuncit, kemungkinan karena hepatosplenomegaly atau tumor lainnya. Sini saya lihat untuk perutnya normal, tidak cekung maupun membesar. Setelah itu karena pasien ini laki-laki, saya akan memeriksa genitalia laki-laki, di mana pada bayi laki-laki panjang penis 3-4 cm dan lebarnya 1-3 cm, 1-1,3 cm. Kemudian saya akan memeriksa lubang uretranya, normalnya ada di ujung penis, dan juga preprusiumnya tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testisnya ada 2, dan bayi cukup bulan testisnya biasanya sudah turun ke skrotum. Dan untuk perempuan itu jika cukup bulan, labia mayoranya akan menutupi labio minora dan harus dipastikan lubang uretra itu terpisah dengan lubang vagina. Kemudian terkadang tanpa adanya sekret berwarna putih atau darah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu atau withdrawal bleeding. Kemudian saya melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Yang pertama, memeriksa kesimetrisan tungkai dan kaki, memeriksa panjang badan kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Juga hitung jumlah dari jari-jari kaki. Kemudian kedua tungkai harus dapat bergerak bebas, kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis, dan melihat refleks Babinski dengan mengusap atau menekan pada bagian dasar kaki yang menonjol di telapak kaki dan ke atas sehingga membuat jari-jarinya terbuka.
Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan spina, di mana bayi akan ditelungkupkan dan mencari adanya abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan lesung, dan bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medulla spinalis atau kolumna vertebra. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan anus dan juga rektum untuk memeriksa adanya kelainan atresia ani dan melihat posisinya. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plug syndrome atau megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Kemudian saya akan memeriksa kulit, di mana saya akan memperhatikan kondisi kulit bayi mulai dari warna, apakah ada ruam, pembengkakan, dan tanda-tanda infeksi. Saya akan memeriksa adanya bercak atau tanda lahir dan memperhatikan adanya vernix caseosa. Kemudian saya akan memperhatikan adanya lanugo atau jumlah yang banyak lanugo atau rambut-rambut halus, dan di sini jumlahnya banyak, terutama pada bayi kurang bulan. Kemudian saya akan melakukan injeksi vitamin K 1 mg secara intramuskular dan mengambil darah untuk newborn screening dan melakukan hearing impairment screening. Kemudian menjelaskan pada orang tua untuk hasil pemeriksaan dan juga memberi konseling serta membereskan alat-alat yang selesai digunakan dan melepas sarung tangan, mencuci tangan, dan mendokumentasi tindakan.